Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita mendepositkan sejumlah uang dari rekening bank kita ke dompet kita yang ada di toko kripto. Nah, sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang belum memiliki akun toko kripto, silahkan klik link yang ada di deskripsi, kemudian ikuti langkah-langkah yang muncul sampai nanti diminta untuk verifikasi KYC menggunakan KTP. Nah, setelah kawan-kawan berhasil verifikasi KYC menggunakan KTP, nanti akan muncul di sini statusnya identifikasi autentikasi level 1. Kalau sudah muncul level 1 seperti ini, artinya akun kawan-kawan sudah aktif di level 1. Ya, sebenarnya di sini kalau kita klik ya, ada dua level kawan-kawan. Jadi level 1 dan level 2. Untuk kita yang masih pemula ya, mungkin cukup di level 1 saja. Kenapa? Karena bedanya itu hanya di batas penarikan per harinya, batas maksimum penarikan per hari. Untuk di level 1 itu maksimum sehari kita bisa melakukan penarikan uang sebesar 250 juta rupiah per harinya. Sementara untuk level 2 itu batas maksimum penarikan per harinya itu bisa sampai dengan 5 miliar rupiah per harinya. Bedanya cuma di situ kawan. Jadi bagi pemain-pemain kecil ya, bagi pemula ya cukup di level 1. Kalau pemain-pemain besar atau trader-trader besar yang mungkin dia jual beli koinnya satu hari bisa sampai dengan 10 miliar atau lebih mungkin, ya mereka mungkin mengaktifkan level 2 ya. Jadi level 2 ini opsional saja kawan. Jadi boleh iya, boleh tidak ya. Yang jelas kalau kita mau mengaktifkan level 2, maka otomatis kita harus melengkapi sejumlah dokumen di sini ya. Untuk bisa lolos verifikasi level 2. Jadi untuk pemula cukup di level 1 saja. Oke, kemudian kita back ya. Kita langsung saja masuk ke cara untuk mendepositkan uang kita ke dompet toko kripto ini. Oke, langsung saja kita klik di dompet ya di sini. Kemudian kita klik setoran ya. Kemudian kita pilih BIDR. Ya, kemudian di sini ya kita pilih banknya. Ya, bank yang akan kita gunakan. Dan di saat ini toko kripto baru ada dua bank yang kawan, yaitu Permata dan Bank Mandiri. Nah, dikarenakan saya punya Bank Mandiri, jadi saya pilih Bank Mandiri. Nah, di sini akan muncul virtual akun kawan-kawan ya. Jadi tolong diingat jangan pakai virtual akun orang ya. Karena kalau salah memasukkan nomor virtual akun, otomatis nanti uang kita akan masuk ke dompet orang lain. Jadi pastikan kawan-kawan ya mengikuti ya sesuai dengan virtual akun yang muncul di akun kawan masing-masing ya, sesuai dengan yang muncul di layar kawan-kawan masing-masing. Jangan pernah mengopi virtual akun dari punya orang lain ya. Itu akan berbahaya sekali ya. Nanti uangnya bisa masuk ke dompet orang lain. Makanya di sini ya, nomor virtual akun saya ini saya blur sengaja. Kenapa? Supaya kawan tidak mencontoh ini. Kalau mencontoh ini, otomatis nanti uang kawan-kawan bisa masuk ke dompet saya. Saya untung, kawan-kawan yang rugi kan. Itu makanya saya ingatkan di sini, hati-hati memasukkan nomor virtual akun, jangan sampai salah. Pastikan virtual akun yang dimasukkan itu adalah virtual akun sendiri, virtual akun masing-masing ya. Itu berbeda-beda angkanya ya. Jadi pastikan punya kita sendiri yang kita masukkan, jangan punya orang lain. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih ya, transfer via ATM atau e-banking ya, internet banking atau m-banking. Nah, kalau via ATM di sini juga ada langkah-langkahnya, tinggal dibaca ya. Kalau menggunakan ATM yaitu pilih ATM, pilih bahasa Indonesia, kemudian masukin PIN ya. Kemudian pilih menu bayar atau beli ya, kemudian pilih menu multi payment ya. Ketik kode perusahaan ya. Nah, kode perusahaan ini yang harus hati-hati kawan. Ini harus hati-hati ya. Ya, jadi perusahaan yang dipakai di sini yaitu Sendit 88608. Nah, ini jangan sampai salah. Karena seingat saya ya, Senditnya ada dua. List Sendit ini yang muncul nanti di ATM ataupun di mobile banking itu ada dua ya. Ada Sendit sekian, nomornya sekian, dan yang kita pakai di sini adalah Sendit 88608. Nah, ini nomor yang kita pakai di sini. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya tinggal masukkan nomor virtual akun ya, kemudian masukkan nominal, artinya masukkan sejumlah uang yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang ingin kita depositkan ya. Kemudian nomor 8 konfirmasi ya. Kemudian tekan ya, kemudian konfirmasi pembayaran lagi, tekan ya lagi, dan seterusnya sampai selesai. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk yang non mandiri, artinya kita menggunakan ATM selain Bank Mandiri ya. Tinggal dibaca di sini kawan ya. Oke. Nah, di sini untuk contohnya saya menggunakan mobile banking di sini kawan. Tinggal saya pilih mobile banking ya. Tinggal klik ini. Nah, di sini juga ada ya petunjuk untuk pembayaran melalui mobile banking Bank Mandiri ya. Jadi pertama kita login dulu ke mobile bankingnya ya. Yang kedua, klik ikon menu di sebelah kiri atas, kemudian pilih menu pembayaran. Kemudian buat pembayaran baru ya, ini bagi yang baru pertama kali ya. Kalau seandainya sudah ada disimpan ya tinggal diambil data yang lama tersebut. Kemudian pilih multi payment ya, kemudian penyedia jasa, ini nama perusahaan tadi, Sendit 88608. Sendit 88608. Nah, ini yang tidak boleh salah kawan. Kalau sampai ini salah, ini juga bisa masuk ke tempat lain ya, bisa masuk ke dompet orang lain. Oke, kemudian pilih nomor virtualnya. Ini nomor virtual yang dipilih ini sesuai dengan nomor virtual yang muncul di masing-masing orang di sini ya.
ya, sesuai dengan nomor virtual yang muncul di layar kawan-kawan masing-masing ya. Yang angkanya berapa di sini ya, itu yang di copy, tinggal dimasukin di situ. Oke, kemudian masukkan nomor virtual akun dengan kode perusahaan ya 88608, lalu pilih tambah sebagai nomor baru ya. Ini kalau kita pengen menyimpan ya datanya. Kemudian isi nominal ya, nominal sesuai dengan jumlah uang yang ingin kita transfer, yang ingin kita depositkan ke dompet toko kripto kita. Kemudian kita pilih konfirmasi. Kemudian selanjutnya kita pilih lanjut, kemudian muncul konfirmasi pembayaran, kemudian selanjutnya lagi kita konfirmasi lagi ya. Kemudian terakhir tekan masukkan PIN kita dan kemudian transaksinya selesai. Begitu cara pembayarannya kawan-kawan untuk melalui mobile banking. Langsung saja kita praktekin ya. Oke, kita sudah di aplikasi mobile banking Bank Mandiri ya. Langkah pertama kita isi user ID dan kemudian isi password. Dan selanjutnya kemudian kita klik login. Setelah kita berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih menu bayar. Oke, di sini kita klik buat pembayaran baru. Kemudian pilih multi payment. Di sini pilih sumber rekening, kemudian isi penyedia jasa. Nah, penyedia jasa di sini yaitu Sendit 88608 ya, jangan sampai salah ya. Kemudian isi deskripsi bisa diisi dengan keterangan ya, misalnya isi saldo dompet TKO. Oke, ini contoh setelah saya isi lengkap datanya. Di sini penyedia jasanya saya tulis Sendit 88608. Ini nggak boleh keliru ya, ini harus benar. Jadi Sendit 88608. Nah, untuk nomor virtual account-nya, ini silahkan diisi sesuai dengan nomor virtual account masing-masing ya, sesuai dengan punya kawan masing-masing. Jangan punya orang yang dimasukin di sini ya, nanti bisa salah dompet. Nanti uang kita bisa masuk ke dompet orang lain, itu bahaya. Jadi pastikan diisi sesuai dengan nomor virtual account ya, sesuai yang tercantum di akun toko kripto kita ya, sesuai yang tadi saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, di sini saya ingin mendepositkan sekitar 10 juta rupiah ya. Kemudian deskripsinya saya isi dengan keterangan isi saldo dompet TKO. Setelah selesai semua, tinggal kita klik lanjut. Di sini tinggal kita klik konfirmasi. Kemudian masukkan PIN mobile banking kita. Oke, transaksinya selesai. Di sini bisa kita baca ya, status transaksi berhasil. Ya, artinya ya mestinya uang yang senilai 10 juta ini mestinya sudah masuk ke saldo dompet kita yang ada di toko kripto ya. Tapi pengalaman saya itu biasanya kita nunggu kawan sekitar 2 menitan baru dia muncul di saldo dompet di toko kripto kita. Oke, sekarang kita cek ya. Sekarang kita buka toko kriptonya. Oke, kemudian kita pergi ke, ini kita back dulu ya kawan ya. Kita back dulu, kemudian kita pergi ke bagian dompet. Kita klik. Nah, ini kawan ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini kawan kelihatan ya. BIDR ya. BIDR ini maksudnya adalah rupiah kawan. Jadi BIDR itu maksudnya rupiah. Ini sudah masuk ya, senilai 10 juta rupiah ya. 10 juta rupiah. Ini kalau diklik, nah di sini kelihatan kawan ya, ada setoran ya. Ada setoran tanggal 6 Mei ya, 2021 ya, jam 14.50 ya, sebanyak 10 juta rupiah. Statusnya lengkap. Lengkap ini maksudnya sudah berhasil diterima di dompetnya toko kripto kita. Kemudian berikutnya bagaimana cara membeli koin kripto ya di toko kripto ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu ya, toko kripto itu adalah tempat jual beli koin kripto ya, atau aset kripto. Nah, kita tinggal pergi ke pasarnya kawan. Di pasar ini ya kita tinggal pilih, atau kita bisa juga searching di sini ya. Apa koin apa yang kita pengen beli ya. Tinggal diketik di sini ya, kodenya. Misalnya saya pengen beli TKO. Tinggal ketik TKO di sini. Nah, TKO sendiri di sini ada beberapa pilihan. Dia bisa dibeli dengan menggunakan BIDR, artinya kita bisa menggunakan rupiah langsung ya untuk membeli TKO, atau dia juga bisa dibeli menggunakan BTC. BTC ini adalah Bitcoin. Atau kita juga bisa membeli TKO ini menggunakan BUSD ya. Ini dolar ya, USD. Kemudian atau TKO ini kita juga bisa beli menggunakan USDT. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan USDT dari BIDR kita harus rubah dulu menjadi USDT ya, USDT. Kemudian baru kita bisa beli TKO-nya. Seperti itu kawan-kawan.
Jadi kalau di sini karena dia tersedia langsung dibeli menggunakan BIDR, ya sudah saya memilih yang TKO BIDR. Jadi langsung menggunakan rupiah. Nah, di sini harga TKO saat ini itu 58.999 rupiah ya per koinnya. Per koinnya TKO ya. TKO ini apa? TKO ini adalah koinnya toko kripto ya. Miliknya toko kripto. Nah, di sini kelihatan grafiknya ya. Kawan-kawan bisa analisa sendiri ya, atau kawan-kawan bisa belajar lagi ya lebih lanjut. Ya, yang jelas kita membeli koin ini ya, pastikan koin yang kita beli ini adalah koin yang bagus ya kawan. Jadi kawan-kawan silakan riset sendiri ya. Riset sendiri, jangan ikut-ikutan orang ya. Silakan belajar yang banyak dulu ya sebelum menentukan koin mana yang pengen dibeli ya. Jangan sampai salah membeli koin sehingga nanti aset kawan-kawan bukannya naik malahan turun ya. Jadi pastikan ya dicarilah koin-koin yang sekiranya ya memiliki prospek yang bagus ke depannya ya. Kalau TKO ini toko miliknya toko kripto ya mestinya bagus ya, karena toko kripto sendiri itu ada investor terbesarnya adalah Binance ya. Binance itu adalah market terbesar atau pasar terbesar di dunia ya. Binance.com ya. Jadi ya saya rasa juga TKO juga cukup bagus ya. Jadi untuk prospek ke depannya di sini ya kita bisa analisa kapan kita harus beli ya. Yang jelas usahakan kita membeli di harga yang murah ya, yang di harga yang murah, karena di sini cuman saya memberikan contoh, jadi saya tidak perlu harus menunggu harganya turun dulu ya. Di sini saya cuma memberikan contoh ya. Kalau kawan-kawan silahkan aja, kawan-kawan pengen membeli koin apa ya kembali ke kawan masing-masing ya. Pastikan sebelum membeli ya kawan-kawan sudah melakukan riset ya, melakukan penelitian dulu ya. Silakan diteliti dulu ya, silakan dulu dianalisa ya, analisis fundamentalnya seperti apa, analisis teknikalnya seperti apa ya, sehingga kawan-kawan baru memutuskan koin mana yang kawan-kawan pengen beli ya. Jadi kawan-kawan tidak mesti harus mengikuti punya saya ya. Oke, di sini tinggal klik beli di sini ya. Dikarenakan ini adalah TKO BIDR, artinya kita bisa langsung menggunakan rupiah di sini ya. Jadi kita tidak perlu dulu mengkonversi rupiah tersebut menjadi USDT atau BUSD ya. Nah, di sini kalau mau gampangnya, ini kan harga yang di atas ini, yang merah ini kan kawan. Ini adalah harga orang jual ya. Ini adalah list harga orang-orang yang jual ya saat ini. Ini real time ya. Kemudian di bawah sini ini adalah harga orang-orang yang ingin beli. Ya, di sini kelihatan ya. Harga yang beli pasti pengennya lebih murah daripada yang jual ya. Di sini paling murah itu dijual 58.930. Sementara di sini yang pengen beli 58.500 ya. Selisih sekitar 400 rupiahan ya. Ya wajar, namanya yang pengen beli pasti pengennya murah ya. Nah, di sini kalau kita pengen cepat ya, kita bisa kalau kita pengen santai ya kita bisa ngantri di sini. Kita tinggal ketik ya. Di sini maunya di harga berapa kita pengen beli. Ya, kita pengen beli misalnya di harga kita nggak mau 58 kemahalan ya, kita tunggu aja, kita ngantri ya. Kita boleh ngantri di sini, tinggal ketik. Misalnya kita pengen beli di angka 56.000. Ya udah, tinggal di berapa jumlah yang pengen kita beli di sini. Ya misalnya saya pengen dari dana saya 10 juta tadi, saya pengen ya separuhnya lah, mungkin katakanlah di sini kita jumlahnya ya, di sini adalah jumlah TKO-nya. Saya pengen beli berapa ya. Nah, di sini kan kelihatan rupiahnya ya. Kalau seandainya saya pengen beli 60 koin, di sini total rupiah yang akan saya keluarkan itu 3.400.000-an ya. Nah, misalnya seperti itu, jadi kemudian tinggal diklik beli. Otomatis karena harga kita ini masih di bawah harga jual ya, harga yang jual saat ini, otomatis kita akan ngantri di sini kan. Kita akan masuk di list antrian beli. Ya, tapi kalau kita pengen cepat ya, pengen praktis ya sudah, kita klik di sini ya, kita settingnya by pasar, jangan batasan order, tapi kita pilih order by pasar. Ini kalau pengen cepat. Ya oke lah, kita pengen beli, katakanlah saya pengen beli 1.400.000 ya kan. Katakan seperti itu ya, atau mungkin saya pengen beli katakanlah harganya berapa nih, harganya tadi 58.000, katakanlah 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya beli 100.000 berarti saya dapat sekitar 100.000 itu 2 koin kurang ya, berarti anggap aja 120.000 ya, biar saya dapat sekitar 2 koin ya. Oke, saya beli 120.000 rupiah, berarti kan saya dapat kurang lebih sekitar 2 koin ya, 2 koin TKO. Oke, kemudian saya klik beli. Nah, ini berhasil kan ya. Nah, tinggal kita cek ya, apakah sudah masuk ke dompet kita ya. Nanti dia akan muncul di dompet kita kawan. Tinggal diklik di sini ya, bagian dompet, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Ini kelihatan kawan ya. Jadi ini belum masuk ya. Coba kita klik dulu. Ini sepertinya belum masuk ya. Kemudian nah ini kawan-kawan. Oke, barusan saya refresh, ini masuk ya. Di 2,66 sekian ya. Kenapa 2,66? Karena sebelumnya saya masih ada saldo sekitar 0,6 ya. Artinya kalau kita klik di sini ya. Nah, di sini kita klik di bagian beli ya. Nah, di sini kan. Kelihatan ya?
beli ya, beli TKO di tanggal 6 Mei 2021 ya, jam 16. Di sini 2 TKO ya, artinya 2 koin TKO itu lengkap statusnya, artinya sudah selesai. Berarti sudah masuk ya. Tadi sudah masuk di sini menjadi 2,6 ya. Yang sebelumnya 0,6 sekarang menjadi 2,6, artinya 2 koin TKO sudah masuk ke dompet saya ya, saldo dompet saya ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjualnya ya? Oke, untuk penjualan itu sangat gampang ya kawan. Untuk menjual koin itu sangat gampang ya. Yang jelas kalau kita mau menjual koin ya, sebuah koin, pastikan harganya sudah naik dulu ya. Sudah naik, kitanya sudah untung, di posisi sudah untung baru kita jual. Nah, tadi kan kita beli TKO ini kan satu koinnya 58.900 rupiahan ya. Artinya kalau kita mau jual ya setidaknya kita tunggulah naik 10% atau 20% baru kita jual. Katakanlah kita jual di harga 65.000 rupiah ya per koinnya. Kalau seandainya harganya belum naik ya sudah ditunggu aja dulu, disimpan aja dulu ya. Jadi dibiarkan aja, nggak usah nggak usah terlalu buru-buru dijual ya, santai aja, disimpan dulu. Ketika harganya sudah naik baru kita jual. Nah, dikarenakan di sini cuma contoh ya, saya akan coba ya untuk memberikan contoh cara menjual koin ini ya. Kita langsung saja ke pasar ya, kita klik pasar, kemudian kalau seandainya di list ini tidak muncul koin yang kita akan jual ya, tinggal kita pilih dengan cara yang sama ya, gitu ya. Kita search di bagian atas ini, tinggal kita pilih ya, atau kita ketik ya TKO di sini ya, karena saya pengen jual TKO ya, sesuai dengan koin yang ingin kita jual. Karena di sini saya pengen jual TKO, berarti saya ketiknya TKO di sini. Kemudian di sini kan muncul pilihan yang sama ya, ada BIDR, ada BTC, ada BUSD, ada USDT. Artinya apa? Artinya kalau saya pilih TKO BIDR, artinya saya menjual TKO ya kan, maka hasil yang saya terima langsung dalam bentuk BIDR atau dalam bentuk rupiah. Kalau seandainya saya pilihnya TKO USDT ya, maka hasil penjualan TKO saya yang akan saya terima dalam bentuk USDT, dalam bentuk dolar ya. Nah, karena saya pengennya rupiah, berarti saya pilihnya adalah TKO BIDR. Kita klik ini. Kemudian di sini ya, tinggal langsung kita klik jual, tombol jual di sini teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, ada antrian orang yang beli di bawah sini ya. Ya, sama seperti tadi ya, ada antrian beli, ada antrian jual. Nah, kalau yang beli ini saat ini kan 58.300 ya. Ini kan masih murah, malah rugi ya kawan. Nah, kalau kita nggak mau, karena ini murah, ya kita nggak mau di harga segini, ya sudah kita tinggal ketik di sini kan secara manual ya, secara manual ketik di sini. Kita pengen jual misalnya di harga 60.000 ya, tadi kan kita beli di harga 58.000 ya, artinya kita masih ada untung sekitar 1.000-an rupiah lebih ya. Katakanlah kita ngantri jual di harga 60.000, tinggal diketik 60.000 rupiah di sini. Kemudian kita berapa koin yang ingin kita jual ya, katakanlah kita ingin menjual semua koin, tinggal ditarik tombolnya ke kanan sini kan ya. Di sini bisanya maksimal cuma 2 koin ya, karena sisanya itu yang 0,6 itu harus disisakan di saldo ya. Nah, katakanlah saya pengen jual 2 koin di sini, oke? Kemudian tinggal saya klik tombol jual di bawah sini. Ya, maka nanti dia akan masuk ke antrian jual di sini ya, karena pembelinya belum ada yang harga 60.000 ya, otomatis kita akan ngantri di sini sampai menunggu nanti ada pembeli yang mau membeli di harga 60.000. Otomatis nanti 2 koin ini akan laku. Itu kan ya. Tapi kalau kita nggak pengen berlama-lama, kita butuh duit sekarang, ya sudah, kita tidak usah menyeting harga seperti ini. Kita langsung aja klik di batasan order ini, kita pilih order by pasar. Artinya kita mengikuti harga pasar. Ya, berapa yang kita pengen jual, ya sudah kita jual, kita tarik di sini jumlahnya koin yang ingin kita jual. Katakanlah saya ingin menjual 2 koin, ya sudah, saya akan menjual 2 koin berapapun harga pasar, ya kan, ya sudah, saya mengikuti. Artinya kalau seandainya yang beli itu di harga 58.000, ya sudah, berarti dia 2 koin ini akan laku di harga 58.000 ya. Karena saya butuhnya buru-buru. Itu kalau saya nggak mau pusing ya, nggak mau ngantri-ngantri kan. Tapi kalau mau jual ya pengennya pasti pengen untung kan. Kalau kita buy pasar ya bisa rugi ya, karena nanti di sini yang beli harganya murah ya. Kita belinya 58.900, sementara yang di sini yang beli 58.500. Ya rugi 400 rupiah kan. Jadi saya kira ya kalau kita mau jual beli koin ya kita harus sabar ya enggaknya, harus sabar, mainnya jangan gerasak gerusuk ya, karena kalau gerasak gerusuk yang ada bukannya untung bisa jadi buntung ya. Makanya kalau kita mau jual beli koin, kita pastikan analisa dulu ya, analisa dulu koin apa yang mau kita beli ya kan, lakukan analisis teknikalnya, kemudian analisis fundamentalnya, koin ini bagus atau enggaknya, milik perusahaan siapa kan itu ya, terus proyek-proyek yang dikerjakan apa, bagus atau enggaknya, ke depannya bagaimana pengembangan proyeknya. Kalian harus belajar banyak ya kan kalau mau untung di jual beli koin ini. Yang seperti itu ini gambaran dari cara jual beli koin. Nah, setelah nanti kita berhasil menjual koin, pertanyaan berikutnya kan bagaimana cara kita menarik uangnya kan itu ya. Nah, kita kembali ke dompet kita ya. Nanti kan hasil penjualan tadi kan kita terima dalam bentuk BIDR ya, karena tadi saya pilihnya adalah TKO BIDR. Artinya nanti saldo BIDR saya ini akan nambah nanti hasil penjualan dari TKO tersebut gitu.
ya sesuai dengan jumlah yang saya jual tadi kan, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika uangnya sudah masuk di sini, BIDR-nya sudah masuk di sini, kawan-kawan tinggal klik ya kalau ingin menarik ke ke rekening bank kita ya. Kalau ingin menarik uang ini ke rekening bank kita, kawan-kawan tinggal klik di BIDR ini. Yang jelas kita nggak mungkin menarik uang dalam bentuk dolar ke rekening kita langsung ya. Jadi harus dalam bentuk BIDR atau rupiah ya. Nah, di sini tinggal kita klik penarikan. Penarikan. Nah, di sini ya, kita klik penarikan yang di bawah sini kan ya, penombol penarikan yang di bawah sini kita klik. Nah, di sini dikarenakan saya sudah setting akun banknya, otomatis sini langsung muncul akun bank saya ya. Artinya kalau saya klik ini berarti saya tinggal klik lanjutkan ya. Ya, otomatis nanti uangnya akan ditransfer ke rekening bank saya ini. Nah, kalau seandainya kawan-kawan belum setting akun banknya, ya tinggal kawan-kawan klik tambah akun di sini, nomor rekening kawan-kawan ya. Nah, kemudian nanti otomatis nanti akan muncul di sini kawan-kawan akun bank kawan-kawan tersebut. Nah, setelah muncul di sini, kawan-kawan tinggal pilih seperti ini ya. Tinggal dipilih seperti ini, kemudian tinggal klik lanjutkan. Kemudian diikutin sampai selesai ya. Ya sampai selesai prosesnya, nanti otomatis nanti kita akan nunggu juga ya, sama seperti tadi ya, kita akan nunggu kurang lebih mungkin sekitar 5 menitan. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat kawan-kawan. Itu nanti uangnya akan masuk ke rekening kita. Oke kawan, segitu dulu ya mungkin untuk tutorial kali ini ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran ya bagi kawan-kawan yang masih baru memulai ya untuk bermain kripto mungkin ya. Jadi ini bukan ajakan kan kawannya. Jadi kripto ini memang adalah investasi yang berisiko tinggi ya. Jadi harus banyak-banyak belajar. Jangan asal beli koin ya. Kawan-kawan bisa rugi nanti. Jadi saya mencoba mengingatkan. Di sini saya bukan mengajak tapi lebih ke arah mengedukasi ya, supaya orang-orang lebih banyak paham bagaimana sih sebenarnya bermain kripto ya. Bermain kripto dalam artian ya bagaimana menjadi seorang trader kripto ya. Salah satunya kita harus mengerti dulu ya. Kita harus membeli dan menjual kripto itu di mana. Itu dulu kan ya. Jadi kalau kita ngerti pasarnya di mana ya, di mana kita mau jualnya kan, ke siapa kita jual. Yang jelas kalau kita mau membeli dan menjual kripto itu pastikan kita ya kan sudah memiliki akun di pasar kriptonya ya. Salah satu pasar kripto yang ada di Indonesia ini yang sudah resmi ya di bawah Bapepti, yang sudah ada izinnya yaitu Toko Kripto ya. Kalian juga bisa mungkin daftar yang lain nih kayak Indodax atau mungkin yang lain juga ada ya. Tapi kalau saya sendiri sih ya saat ini saya lebih prefer untuk di Toko Kripto ya, karena dia tidak bukan tidak sering ya. Toko kripto ini boleh dibilang lancar-lancar aja ya. Kalau Indodax itu sering bermasalah, sering error ya kan, sering error. Jadi sering sebentar-bentar maintenance ya, sebentar-bentar error. Jadi kalau di toko kripto ini selama saya pakai sih lancar-lancar saja. Jadi bagi kawan-kawan yang belum memiliki akun toko kripto ya, silahkan daftar ya. Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Kemudian nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya ya, nanti sampai dengan verifikasi KYC menggunakan KTP. Jadi nanti pastikan dimasukin data-datanya sesuai KTP yang kawan-kawannya, jangan masukin datanya asal, nanti berbahaya yang kawan-kawannya. Jadi nanti bisa dianggap nanti akun abal-abal, nanti bahaya, bisa diblokir nanti akunnya malah. Jadi kita pastikan di situ, karena ini kita bermain dengan duit, artinya data yang kita masukkan juga data yang kita masukin di sana juga data ya yang sebenarnya. Jangan data-data yang ngarang ya. Oke kawan-kawan, segitu dulu ya mungkin video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi kawan-kawan yang baru memulai atau bagi kawan yang ingin belajar lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.